Awak berlomba-lomba untuk kehidupan dunia. Tak setinggi lagu kita untuk dunia. Nan kayu ingin lebih kayu, yang pintar ingin lebih pintar. Pokoknya berlomba-lomba untuk kehidupan dunia semata-mata. Ibu watiwa kalau tempi gelombang dek kawan. Awak lang dulu bau sawiko lah, inyo baru kemudian. Bahkan inyo awak pula dulu namajak. Kini ekonomi inyo lo nerancak pada awak. Ibu watiwa, maka berlomba-lomba lah saudaranya. Di balik perlombaan itu Bapak dan Ibu, kita lupa. Dan sebenarnya kita sedang menunggu antrian untuk meninggal dunia. Awak lah mati-matian, tak cukup dah pagi sampai sore, tambah malam. Demi kehidupan dunia awak supaya lebih. Kadang-kadang tiba lo pemeo tu. Bilo lah dan kacondo orang. Kacondo apa yang kini ada? والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadur rasulullah as-sadiqu wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, fafirru ilallah inni lakum minhu nazirum mubin wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nazirum mubin. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus masjid kita, Masjid Darussalam Kampuang dan Selamat. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam kini, begitu juga jemaah-jemaah kita yang tak sempat hadir, seluruhnya diagian naknya keselamatan di Allah, baik dunia apalagi akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami hormati orang tua kami, nenek mama, alim ulama, pemimpin pemuka masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Mengawali kajian kita pada malam kini, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu bukan sekedar ucapan alhamdulillah. Kita banyak menyangka selama Bapak dan Ibu, ketika kita lah mengucapkan alhamdulillah, nyawa awak lah termasuk orang yang bersyukur. Nyatanya tidak. Alhamdulillah itu kalimat syukur. Yang syukur itu bukan kalimat. Tapi yang syukur itu mainge nan magiah. Dan bukti daripada mainge nan magiah itu, kita gunon segala pemberiannya itu sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Andai kata saat kini Bapak dan Ibu, kita masih diagia pencolian yang jaleh. Kama saja pandangan itu diadoon. Pendengaran kita masih rancak, apa saja yang bisa kita dongah. Lidah kita masih fasih, apa saja yang kita baca. Tangan kita, kaki kita, keseluruhannya masih bisa untuk mengakuk kerojo. Apa saja bentuk kerojo nalah kita buat. Apakah kerojo itu menginginkan kita kepada Allah atau tidak? Maka ketika kita jadikan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur Bapak dan Ibu, sangat saketeklah syukur kita. Badan itu,
cik di muncung aja nya. Mata baan syukurinya. Telinga, tangan, kaki, sekujur tubuh apa? Maka syukur itu hendaknya seluruh tubuh itu pandai berterima kasih kepada Allah. Maka dek tangan tidak bisa mengecek, kaki tidak bisa mengecek, yang bisa mengecek kan hanya muncung. Maka selain muncung, nah, bahkan termasuk sebenarnya muncung itu sendiri Bapak dan Ibu, kalau bisanya berwakillah dulu kepada hati. Sebab selagi jantung itu berdetak, ini lebih saja ngeceknya. Tangan, kaki, sekujur tubuh, selagi jantung wakle berdetak, di situ lainnya bisa berfungsi. Maka ketika seluruhnya berwakil kepada hati, berwakil kepada jantung, jantung yang berdetak itu menyebut nama Allah, maka itulah sebenarnya yang syukur. Mainge nan magiah. Biasa litakona aja di kita Allah, berarti kita termasuk orang yang bersyukur. Ketika awaklah lupa je Allah, maka tidak tolok hanya sekedar alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah turunkan tolong dan bantu kepada kita. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah kami untuk bisa mengingat Engkau, untuk bisa mensyukuri nikmat Engkau, dan pailoonlah ibadah kami. Allah mengkamagia khusyuk tu Bapak dan Ibu. Kita hanya sekedar bau sauh dengan berbagai macam cara kita usahawan anak bisa ibadah awak sempurna. Kemudian kita mohon doa dan restu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, kita kodok mendongah uraian daripada guru-guru kita, apalagi guru-guru yang membahas di bidang tasawuf. Ketika kita berselawat, artinya doa keselamatan dan kesejahteraan bagi Rasulullah. Sementara Rasulullah itulah dijamin di Allah. Maka selawat yang kita baca itu sebenarnya adalah keselamatan dan kesejahteraan untuk kita, limpahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma perlu kita garis bawahi Bapak dan Ibu. Setiap kita berselawat, apakah selawat itu melimpah ke kita atau tidak? Jangan Bapak dan Ibu, kita ponik-ponik dek berselawat saja, limpahannya tidak sampai ke kita. Maka apa yang menjadi kunci Bapak dan Ibu? Wa ala ali. Ali, apa itu ali? Artinya keluarga. Dalam bahasa Arab, ali artinya keluarga, ahli keluarga juga. Yang membedakan, kalau wa ala ahli Muhammad berarti yang dapat limpahan dari selawat itu adalah keturunan Nabi Muhammad berdasarkan nasab secara biologis, ada tali darahnya. Darah yang sama mengalir di tubuhnya kok dengan darah yang ada di tubuh Nabi. Kalau kita di Indonesia banyak menyebut Habib. Nah, itu garis keturunannya secara biologis sampai kepada Rasulullah. Kita leta masuk kita Habib. Le sampai nasab ranji kita kepada Rasulullah. Lai, Pak. Lai, Bu. Enggak. Berarti kita tidak dapat limpahan dari selawat. Maka ambil yang kedua, ali. Keluarga itu artinya, tapi keluarga itu nasabnya, keturunannya, zuriat Nabi itu bukan berdasarkan biologis, tetapi berdasarkan nurnya. Bahwa mencapai supaya jalih puluh baso nur yang ada di dalam tubuh kita sampai nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang disebut dengan nuriyatnya, maka sebenarnya Bapak dan Ibu, indak tubuh nan kasako secara biologis inyo sampai nasab kepada Rasulullah, maka kita mesti menyambung yang rohani kita sampai nasabnya ndaknya sampai kepada Rasulullah. Ada bapak rohani awak, bapak rohani itu adalah bapaknya sampai kepada Rasulullah. Abah mencapai yang contoh itu, mau tak mau Bapak dan Ibu, kita harus terhubung rohani kita dengan rohani orang yang terhubung dengan Rasulullah. Rasulullah lalu wanti-wanti ke kita Bapak dan Ibu. Ada pewarisnya, al ulama warasatul anbiya. Ada ulama itu yang menjadi pewaris Nabi, tandunya pewaris, nasabnya sampai kepada Nabi. Nasab keilmuannya, silsilahnya, dan itu adanya di dalam torikat. Ketika kita lama nyambung rohani kita dengan rohani guru di dalam surau yang memimpin sebuah surau yang kita kenal dengan mursyid, ini pasti tersambung pula dengan guru sebelumnya, tersambung juga guru sebelumnya sampai itu kepada Rasulullah. Maka ketika tidak sampai kepada Rasulullah, maka sebenarnya awak tidak mendapat dari selawat yang kita baca. Maka mesti kita secara rohani harus terhubung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hubungkanlah diri dulu dengan orang yang terhubung dengan Rasulullah. Kun ma Allah, hendaklah kamu beserta dengan Allah. Fa illam takun ma Allah, alum bisa awak salatu Allah lain. Fakun ma'a man ma'allah. Hendaklah kita bersama orang yang beserta dengan Allah. Siapa yang ahli zikir, siapa yang bisa selalu ingat kepada Allah, jinyo lawak ndaknya torih. Sehingga fa innahu yusiluka ilallah. Inyo puluh rupiah yang kamu nyampaikan kita kepada Allah. Bapak dan Ibu, sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Ayat yang kita baca tadi, Surah Az-Zariyat ayat yang ke-50 dan 51. Sebelum ayat itu kita urai lebih lanjut Bapak dan Ibu, kita hanya berbagi sifatnya Bapak dan Ibu. Kita sama-sama dak balemu. Kita sama-sama orang dak berilmu. Dan sama-sama menuju zat yang maha mengetahui. Ini tidak ada istilahnya ambo mandite, maja, Bapak dan Ibu, enggak. Kita hanya berbagi, kebetulan dia pemahaman dari Allah tentang itu sekete, itulah yang kita bagi. Enggak ada kita kok yang lebih sontiang dari Bapak dan Ibu. Malahan semakin kita gali, kita mesti semakin maraso bodoh. Semakin mengaji, semakin digali, kita semakin taraso bodoh. Ketika awak semakin dipupuk mengaji, semakin tinggi kaji, semakin pintar, semakin cerdik awak, tidak akan bersuruh ya Allah. Baru itu, yang punya ilmu itu siapa? Jale Allah. Kita berilmu, Allah berilmu. Yang maha mengetahui itu adalah Allah. Kita mengetahui. Ibaratkan magnet Bapak dan Ibu, kutub yang samu yang diadu. Ilmu awak diadukan kepada zat nama mengetahui itu nyo tolak menolak cerdik yang ini santiang kaunya tidak bisa. Tapi adalah kutub yang berbeda. Inyo maha mengetahui, awak maha bodoh. Awak bodoh, awak bongak. Mendokiklah kepada nan maha tahu. Ketika itunya akan tarik menarik. Dalam kita bakawan aja lah Bapak dan Ibu. Andai kata kita mendokik kepada orang kayu, tapi kita merasa kayu pula. Lihat doa ndapek. Tak ada lagi sama sekali dah. Wak bakawan juang kayu, awak merasa kayu pula. Tak ada ndapek dah wak jual. Awak bakawan juga dan tahu, tapi wak merasa tahu pula. Tak bisa. Maka ketika mendokik ya Allah, kita mesti hilang ilmu awak. Awak kadang-kadang terlena dek kaji sonti yang dek cerita loma. Lah tengangu aja, hati kosong. Sementara
curahan hidayah Allah itu turunnya ke hati nan lay borosnya. Hati itu bona nan lalai, hati itu bona nan lupa. Sehingga babi masuk itu dek menuntut ilmu bapak dan ibu nan paham dak kan pernah tiba. Salah satu penyebab kita merasa codiak dengan mengaji karena ilmu itu hanya di kapalo saja. Tapi orang yang paham tentang apa nanyo ketahui itu, inyo akan semakin merasa bodoh. Apa sebab? Inyo sadar bahwa yang maha mengetahui adalah Allah. Nan sakete iko hanya titipan dari Allah. Nan punya ilmu sebenarnya adalah Allah. Ketika inyo merasa memiliki ilmu, berarti inyo lama memakai pakaian Allah. Lu wajar gak kita pakai pakaian Allah? Itu makhluk. Kita pakai pakaian Khalik. Tidak wajar Bapak dan Ibu. Maka selagi kita bisa menerima, bersihkan hati kita, hidupkan hati kita dengan kalimah, hidupkan hati kita dengan berzikir, maka walaupun sakete nan kita ketahui, tapi dia paham oleh Allah, dan itulah nan akan kita bawa pulang. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, kita coba terjemahkan surat Az-Zariyat tadi. Perintah dari Allah, fafiru ilallah, kecianlah kepada umat wahai Muhammad, keci Allah, fafiru, maka kembalilah kamu kepada Allah. Badik contoh itu bona firman Allah, disuruh awak kembali kepada Allah. Apakah selamu ku awak jauh aja Allah? Nyako iyo Bapak dan Ibu, jauh kita selamu ku aja Allah. Apa yang menandakan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Lebih banyak nikmat yang diagia di Allah kok kita gunakan untuk kebutuhan kita sama tuh di dunia aku saja. Awak berlomba-lomba untuk kehidupan dunia. Tak setinggi lagu kita untuk dunia. Nan kayu ingin lebih kayu, yang pintar ingin lebih pintar. Pokoknya berlomba-lomba untuk kehidupan dunia semata-mata. Ibu watiwa kalau tempi gelombang dek kawan. Awak lang dulu bau sawiko lah inyo baru kemudian bahkan inyo awak pula dulu namajak. Kini ekonomi inyo lo nerancak pada awak. Ibu watiwa maka berlomba-lomba lah saudaranya. Di balik perlombaan itu Bapak dan Ibu kita lupa. Dan sebenarnya kita sedang menunggu antrian untuk meninggal dunia. Awak lah mati-matian tak cukup do pagi sampai sore tambah malam demi kehidupan dunia awak supaya lebih. Kadang-kadang tibulo pemio tu bilo lah dan kacon orang. Kacon dapunya kini ada. Nah. Lah gak malam hari itu lah menghayal dah bilo lah dan kacon orang. Aku tak cenderung wak gini. Jadi rupanya nikmat yang diagia di Allah Bapak dan Ibu, awak gunakan hanya untuk kepentingan kehidupan kita di dunia semata. Maksimal kita berusaha dan lupa kita bahasa kita sedang menunggu antrian untuk meninggal dunia. Entah nomor berapa antrian kita tentu Bapak dan Ibu. Andai kata tentu, atau Buya Ahmad Sofyan tuh besok pagi yang meninggal. Sampai pagi besok ambo kasih ko aja Bapak dan Ibu dak pulang-pulang bona. Kok antriannya sampai besok pagi? Tapi kan tidak tahu awak. Maka konalah dulu. Dunia kita koja, dunia kita usahakan, jangan sampai ndaknya malupun kita untuk kehidupan akhirat. Maka Allah katakan fafiru, kembalilah kepada Allah. Kalau ambo bahasukan Bapak dan Ibu, larilah menuju Allah. Memang Allah tu di mana? Kamu awak ke lari. Awak disuruh lari menuju Allah. Tu kamu awak ke lari. Lari awak ke rimbotan. Lari awak ke pasaran. Di mana Allah itu? Baca cara mencarinya. Baca cara menemukannya. Dialog Rasulullah Bapak dan Ibu di saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika inyo menemukan hanya dirinya sendiri yang ada,
Lalu diilhamkan ketika itu untuk memandang ke dalam dirinya. Maka timbullah di situ perkataan Rasulullah, man talaba bi ghairi nafsi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang ingin kembali kepada Allah, mencari juanya keluar dari dirinya kuah, ini akan tersesat. Berarti lari kepada Allah, larilah ke dalam diri awak masing-masing. Kenapa lari ke dalam diri awak Bapak dan Ibu? Sebab ada tompek-tompek atau unsur dari dalam tubuh kita kuah yang bisa kita fungsikan, dan memang itu fungsi yang sebenarnya untuk bisa awak terkoneksi dengan Allah, terhubung dengan Allah. Itu Allah itu la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Kita baca terus. Yang Allah itu inyo indak lupa ndak pulo lolo. Lupa indak, lolo indak pulo. Artinya ndak pernah istirahat. Mata kita pernah istirahat? Lai, berarti jemato sulit. Lidah? Lai istirahat je ya. Ndak dulu kan mengecek kepanjangan aja. Sedangkan lagi lu ada aja saatnya bonti ngecek. Kalau sepanjang lobu itu cacau panjangnya. Beko ada masuknya untuk beko tuh. Berarti ada waktu istirahat. Maka carilah ma yang tidak pernah tidur di dalam diri awak. Ma kira-kira kata Bapak dan Ibu. Dia tak kalau awaknya nggak gitu. Badai tahu awak. Iya dia tahu awak. Enggak, kau tahu lo awak masuk jantung awak lewat otak je. Alun tak kolok lah, lolok-lolok baru ya. Nah. Jadi maka sebenarnya fafiru ilallah, Allah memerintahkan kita coliaklah ke dalam jantung awak, coliaklah ke dalam dadu awak. Jantung secara jasmani itu pula yang disebut dengan qalb dalam ilmu tasawuf. Hati nam menggarik taruh itu nan sebenarnya itu Bapak dan Ibu dia bisa hanya menggarik. Apakah inyo bisa menggarik seorang contoh itu atau ada yang menggarikin? Ada yang menggarikin. Siapa menggarikin tuh? Oh, akan oke dehnya. Berarti itulah hubungan yang terdekat dengan Allah. Kalau kecil lidah beku, masih awak tarasu basu awak yang menggarikin, awak yang ingin mengecek. Tangan masih tarasu juga baru awak yang ingin menggerakkan. Bisa bak kata awak. Matu bisa aja bak kata awak. Nak mencolik panjang aja, nak mici yang panjang aja, walaupun sesaat kita bisa mencolik panjang aja. Tapi masih ada kuasa kita situ. Tiba di detakan jantung, lihat ada kuasa awak situ. Ada kancang seketik luar. Ada pelampian, ada bontian sebentar lu. Lu bisa itu? Tidak. Berarti sama tomato di situ kuasanya Allah. Itu lawak mendokek kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu, nah, cara mendokek kepada Allah itu ada melalui ompek jalan. Sebenarnya ikon yang kan dituli rencana kan. Ya. Lebih jalannya dituli, tapi dia lihat do YouTube di Pak Imam gitu, tonton dia tuh disuak ya, bisa diulang. Tidak perlu pakai papan tulis oleh Pak Imam. Itulah diulang lihat. Nah, lihat do ibu-ibu itu. Tidak ada nawa, tidak pandai nawa, anak lain, cucu lain ya, buka. Nah, apa jalan yang mempi untuk mendokek kepada Allah itu? Yang pertama disebut dengan jalan syariat. Yang kedua disebut jalan torikat. Yang ketiga jalan hakikat. Yang keempat jalan makrifat. Itulah hafal dek kita. Dalam syariat Bapak dan Ibu, ilmunya banamu ilmu fikih. Orang yang ahli dalam ilmu fikih disebut dengan fuqaha. Maka inyo mendokek kepada Allah dengan menyebut namu. Di zikirnya tu menyebut namu, membaca namu, membaca nantatuli termasuk Al-Quran
itu adalah az-zikra, berzikir. Di kok membaca Quran awak termasuk zikir. Itu dalam ilmu syariat, dalam ilmu fikih. Itu jalan pertama. Bisa mendokek kepada Allah melalui jalan fikih, bisa. Dia tidak bisa dipisahkan nombek ke sebenarnya. Caranya beda-beda. Itu dalam jalan syariat. Yang kedua ada jalan torikat. Jalan torikat ko namu ilmunya ilmu tasawuf. Orang yang paham tentang ilmu tasawuf disebut dengan orang sufi. Caranya mendokek kepada Allah itu tidak menyebut namu tapi mengingek nan punya namu. Di dalam syariat tadi menyebut namu, dalam torikat mengona nan punya, mengona nan punya namu. Jale unggu acik-cik. Kita tengok pula jalan yang ketiga. Ada namanya jalan hakikat. Namu ilmunya ilmu tauhid. Orang yang ahli dalam ilmu tauhid itu disebut dengan orang yang tahqiq. Jalan nanya tempuh dalam rangkum mendokik kepada Allah itu bukan menyebut namu, bukan mengingik nan punya namu, tapi lah lebih jauh perjalanan daripada itu menyaksikan nan punya namu. Lah lebih tinggi kira. Menyaksikan nan sebenarnya nan punya namu. Nan kampek Bapak dan Ibu jalan ma'rifat, ilmunya disebut dengan ilmu hikmah. Orang yang paham tentang ilmu hikmah disebut hukama. Rupanya ndak sekedar dokik lai tapi fana. Diam. Indak menyobui le, ndak mengingik le, ndak menyaksikan le tapi labasuo. Allah batamu. Itulah yang disebut jalan makrifat. Kita mengojar nak sampai kakian Bapak dan Ibu, sementara itu adalah perintah dari Allah, fafiru. Maka kita mesti kita olah cik-cik Bapak dan Ibu. Di dalam jalan syariat tadi ada nama ilmunya ilmu fikih, orangnya fuqaha dengan menyebut namu aja kojo, rupanya seluruh kita bisa menyebut namu. Allah, Allah, Allah bisa. Karena ada 99 nama tu zikir. Tak masuk baca Al-Quran, zikir saja tu. Tapi nam punya nama tu ikulah yang kita bahas seketik Bapak dan Ibu. Nah, kalau dibandingkan dengan kajian-kajian guru-guru kita sebelumnya nanti Bapak dan Ibu diadu, ini mungkin ada perbedaan seketik. Itu sebenarnya perbedaan itu yang maksud samu cuma berbeda jalan yang ditempuh. Berbeda istilah aja namanya. Maka jaragu gitu. Oh buya itu nyampe dulu ikunya nyua. Akhirnya badai lepas tukar pula. Istilah no tukar barang itu juga tuh. Nah, jaragu loh. Nama nan diingit nan sebenarnya di nan punya nama tu yang ma. Di dalam ilmu tasawuf Bapak dan Ibu, kalau kita mendongak uraian guru, man arafa nafsahu faqad arafa Rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Berarti tahapan pertama wak kenal dulu mana diri awak nan sebenarnya. Itu jalannya dulu. Nan diri kita tuh Bapak dan Ibu, ada yang menyebut roh. Nan diri kita nan sebenarnya adalah roh. Nan sebenarnya roh itu apa? Nyawa tiba di kita. Nala masuk ke dalam batang tubuh kita kuat itu namanya nyawa. Nah nyawa itu nama sebenarnya dizohirkanlah melalui nafas yang turun naik. Di nyawa itu sebenarnya adalah nafas. Hakikat daripada nafas itu aneh sebenarnya. Itulah yang kodok kita dongak. Itulah yang disebut dengan Nur Muhammad. Di yang Nur Muhammad itulah nan wujud kita yang sebenarnya yang diistilahkan dengan namu insan. Namanya lain
insan. Nan insan itu apa? Wujud kita, nan diri kita. Kecik Allah. Al insanu sirri. Insan itu adalah rahasiaku. Wa sirri sifati. Rahasiaku itu adalah sifatku. Wa sifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain adalah aku. Maka Bapak dan Ibu, apa yang sebenarnya yang menjadi sir, yang menjadi rasio di Allah terhadap diri kita yang bernama insan, dan insan itu pula nombor rasio sebenarnya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya Bapak dan Ibu, nan insan itu sifat, dan sifat itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Apa maksudnya? Itu kita mendokek kepada Allah. Nah, diturunkan pemahamannya seketek biar mudah awak cerna. Al insanu sirri wa sirri sifati. Rupanya nan sir itu, nan rahasia itu adalah sifatku kecil Allah. Amannya nan sifat Allah ada di dalam diri awak. Nah, sifat Allah yang ada di dalam diri awak 7 macam. Hayat, ilmu, kudrat, iradat, sami', basar, kalam. Hayat, ilmu, kudrat, iradat, sami', basar, kalam. Itulah hafal di kita tuh. Itu sifat Allah itu Bapak dan Ibu yang jadi nyawa di awak. Dan itulah yang disebut dengan siri kecil Allah itu. Rahasiaku itu. Cuma awak tidak Allah menggali sampai di situ sehingga tidak sampai terbuka apa benar rahasianya terhadap diri awak. Andai kata tahu lawak rasio itu Bapak dan Ibu, terjadilah hubungan yang sangat dekat. Hubungan kita taruhlah suami istri Bapak dan Ibu. Kenapa awak bisa hubungan awak semakin orek? Karena awak masing-masing na rahasio istri awak simpan. Di istri na rahasio suami inyo simpan. Masing-masing mengetahui rahasionya. Andai kata dibukaan rahasia suami di istri kepada orang lain, atau rahasia istri di suami dibukaan ke orang lain, ledokek hubungan lain. Bersegak. Maka masing-masing menyimpan rahasia itu Bapak dan Ibu menandakan hubungan itu teramat dekat. Al insanu siri wa ana sirruhu kata Allah. Melalui sir itu, melalui rahasia itu, andai kata kita tahu bahwa ada rahasia Allah yang terkandung di dalam diri kita, dan melalui itu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Allah akan terasa semakin dokek. Maka mendoki itulah dengan sir, mendoki itu dengan insan, maka zahirnya dalam batang tubuh kita itulah jantung yang masih berdetak. Kian kembali, kian lari. Nah, kita tengok Bapak dan Ibu. Hayat, ilmu, kudrat, iradat, sami', basar, kalam. Hayat, apa arti hayat? Hidup. Iyo awak nan hidup. Iyo awak nan hidup. Kita mati Bapak dan Ibu. Yang hidup adalah Allah. Ketika awak merasa diri awak hidup, aku nak membuat kita jauh dari Allah. Kita mati. Kalau orang mati, dia bisa berbuat. Pandai orang mati itu sembahyang. Pandai orang mati itu ngecek. Pandai orang mati itu bongi. Pandai orang mati itu bergunjang. Indah, tidak ada kepandaian kita cik jodoh Bapak dan Ibu. Apa yang membuat kita lupa je Allah? Kita merasa hidup. Tapi merasalah kita bahasa kita mati. Tengok orang mati. Bak kata nani duit. Buka baju lah, ya dia buka. Dia ereng lah. Ditelungkuin lah. Dibungkui lah. Cucuan kata nah. Cucuan lah dimanyo kadiri tompein tasora lah. Le pernah nyoba kondak. Ada yang si tulul lelotaannya. Macam itu. Pandai ya jalan seorang kamu saji. Tidak jodoh. Berarti nan mati harus berkata nan hidup. Kita dek merasa hidup, maka kita dah Allah diatur di Allah. Tapi cuba kita merasa mati, maka kita akan patuh terhadap aturan Allah. Masukkanlah bahasa kita yang mati. Yang hidup hanya Allah. Yang kedua, ilmu.
Andai kata seketik pun kita merasa tahu Bapak dan Ibu, menutup hubungan kita, menghalangi kita untuk terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nambalemu tu Allah, ndak itu dah. Wa ma utitum minal ilma illa qalila, dan lagi hanya seketik kecil Allah. Seketik tu bangga lo, ada sianu ke mah. Seketiknya Bapak dan Ibu, dan itu pun hanya pinjaman buat sementara. Maka sadarilah bahasa kita mati, sadarilah bahasa kita bodoh. Kalau wak merasa tahu, semakin tertutup, semakin terhalang, makin terhijab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua. Yang ketiga, kudrat. Ya. Apa arti kudrat? Kuasa atau batana le awak nan punya tenaga. Kok lai Bapak dan Ibu dak kenomu awak tenaga awak usak dah. Awak nan punya. Contoh dulu sangki umur 30 sampai 40 dua karuang ke semin loma jadi angkutnya. Akini jangan kan semin sakaruang leh. Nasi dinginnya loma bambui. Iyalah doh. Nasi dingin bambui ya dak. Ya boleh. Jangkut tok mayun tangkai cangku leh tu. Tok berjalan aja leh susah. Ya awak nan punya tenaga balik awak tenaga tu hilang. Tidak rupa. Itu adalah punya bansuan rupa diambil di Allah. Maka sebelum diambil Bapak dan Ibu, gunalah dulu. Untuk apa guna? Ada itu lah. Jangan tak balik pasang di kita Bapak dan Ibu. Awak bakojo saumuati. Ya betul. Beribadah semua tenaga. Nyatonya ini tak balik. Bakojo nan bapupu bona lihat do je tenaga. Bapupu aja. Lah doke azan magori tolok je baru ansu terus. Tiba di beribadah, buat semua hati leh. Badak kamu soji kini Tuhan. Entahlah dak lomak perasaan kini Rasul. Badak bayang kini leh deh. Sebenarnya galau kacau kini Tuhan. Cubalah untuk bakojo di aduk hati tu. Nah, bakojo semua hati. Nah, kalau hati lomak, upu kojo. Kalau hati tak lomak, berhenti kojo lah mau tua. Iyo lagi. Jangan kena hati dan tak lomak ni badan yang kurang sehat dah. Laman dingin segala macam. Namun kojo apa ya tu? Cuba untuk beribadah. Damam-damam sengeneknya, badak pun Mas Haji. Deh, damam badan. Kepala. Kalau damam-damam puyu macam itu nya kaya-kaya aja lah. Yang lebih susah kayak gitu. Yang mali dan mereka mau saji Darussalam tu hari siang tak tanggung angin dah panik badongkang. Tiba malam cuaca dingin. Ada tu pulang-pulang malam ni tak terlalu dingin. Tuan-tuan besok orang bekerja setan punya. Oh itu. Kalau itu nabaan. Berjalan ke Mas Haji? Macam. Nah. Hendaknya Bapak dan Ibu selagi masih tolok di tenaga awak buat ibadah, maka fafiru jalannya ke masjid termasuk adalah perintah Allah. Copiklah kembali kepada Allah, larilah. Andai kata Bapak dan Ibu kita tahu bahwa antrian kita tinggal seketik leh. Ini kan kita masih di awal tahun baru Hijriah apa? 1447 Hijriah. Jangan kita sangku Bapak dan Ibu, setiap pergantian tahun itu adalah pergantian masuk yang kita lewati. Hakikatnya adalah sebenarnya simbol untuk kita copek kembali kepada Allah. Contoh, awak ditakdirkan di Allah 1450 Hijriah. Kini lampai 7. Berarti berapa tahun lagi? 3 lagi. Nah, wak saksikan pula nanti pergantiannya lah sampai 1448 Hijriah. Tinggal berapa lagi?
Dua lagi. Wak saksikan puluh sampai 9 Hijriah. Tinggal cik. Berarti semakin berganti tahun, semakin dokik kita sebenarnya kepada Allah. Andai kata tahun berganti awak semakin menjauh dari Allah, nah kacau kita Bapak dan Ibu. Maka hendaknya nan hijrah itu batin kita mulai hijrah lagi. Pindah lagi. Dulu jarang beribadah, kini cubon dia kuek-kueken tenaga untuk mengaku ibadah. Dulu jarang datang ke masjid, kini coba banyaklah jalan ke masjid. Baru 3. Ayat ilmu kudrat, iradat, kehendak. Apa yang kita kehendaki? Kondak lebih banyak. Nah. Kondak kita terlalu banyak Bapak dan Ibu. Yang memilukan dari sekian kondak nan banyak itu apa? Ketika wak kondak wak banyak, wak ungkapkan melalui doa, yo yakin awak basuh Allah itu maha mendengar. Yo. Tapi awak lupa ketika awak berbuat salah, Allah itu maha melihat. Kalau tiba di mendoa, di doa awak didengar oleh Allah. Tapi awak lupa ketika muncul kau mengecek dan salah, apakah Allah hendak mendengar ketika itu? Ketika tangan kau mengaku dan salah, apakah Allah hendak melihat ketika itu? Maka apa yang menjadi penghalang doa kita Bapak dan Ibu? Salah satunya adalah kehendak kita banyak dosa sembuh. Dosa itulah yang membuat doa terhalang untuk dikabulkan oleh Allah. Kalau lamu namun simpani gini gua minta hujan lagi kita oleh sumbang istisqa kita jadi upah doa banyak-banyak. Syaratnya dulu penuhi. Apa syaratnya? Di antaranya mesti puasa 3 hari sebelum itu. Perbanyak zikir, perbanyak kalimat taubat. Apa dosa lo? Orang berdosa Bapak dan Ibu terhalang doanya untuk dijabah oleh Allah. Jadi bisa jadi kini Bapak dan Ibu udah diagia bona panjang-panjang deh Tuhan mungkin kita banyak dosa. Ada yang tak berdosa sebenarnya? Hah? Nunjuk lah gak seorang? Tidak ada deh. Ada hadirnya dia, Pak Imam. Tidak hadirnya dia. Kok lihat di siku dah. Nah, itu kita jadikan guru. Ya. Radat. Samia mandonga. Iyo mandonga awak. Hah? Tidak, kita pokak. Pokak kita sebenarnya. Tuh baru bisa mendonga. Dia ado dia ge samia dia Jadi sana sebenarnya mendonga Allah. Bisa kita mencolia? Enggak, kita butuh. Yang mencolia Allah. Bisa kita mengecek? Enggak, yang mengecek itu sebenarnya Allah. Apa itu dudukannya anda ada gitu Jo itu kita sadari. Jo itu kita mendokek. Sebab bahwa dia bisa mengecek kini selagi masih ada roh. Yang roh itu apa tadi? Rahasia. Bahwa dia bisa juga mendonga dia ada roh. Bahwa dia bisa awak mencoliak dia ada roh. Bahwa dia bisa awak berkehendak dia ada roh. Dia bisa bertenaga dia ada roh. Dia bisa tahu dia ada roh. Bahwa dia hidup itu adalah seluruhnya korojo roh. Yang roh itu rahasia. Kalau itu adalah rahasia Bapak dan Ibu, mendokeklah dengan itu, bukalah rahasia-rahasia itu, pahamilah rahasia-rahasia itu, maka dan sebenarnya hubungan yang terdekat melalui itu. La ta'khuzuhu sinatun wala naum tadi. Yang tak pernah tidur itu adalah jantung yang berdetak, yang tak pernah lupa itulah adalah nafas yang turun naik. Sebanyak itu lubang di kepala lo mau sosik ke telinga kayaknya. Hah? Pokok hidung dah. Hai dah omong lalu kira. Padahal balubang bulunya. Mata pun sebenarnya lubang juga. Mungkin sampai lalu. Jadi mendekat dengan Allah itu melalui la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Jadi Bapak dan Ibu, yang hayat ilmu kudrat iradat sami' basar kalam tadi, itulah yang disebut oleh guru-guru kita Nan Nur Muhammad itu.
Jangan Bapak dan Ibu sangko yang disebut dengan Nur Muhammad tuh, nur itu cahaya. Sangko baca itu buah wak ya. Indah itu udah Bapak dan Ibu. Jelaskan seketik lagi apa itu nur. Yang nur itu bahasa Arab, bahasa kita cahayo. Kalau cahayo itu ada maka torang. Yang torang itu artinya jaleh. Jadi kita bisa mencolek setelah ada nur. Kita bisa mencolek setelah ada cahayo. Bukti. Beko jam 2 boleh kemari Bapak dan Ibu. Tapi kondisi masjid lampu saudara matian. Kamu tahu atau enggak kena? Apakah batuka matuak tiba di rumah yang dibawa kemari? Mati tujuannya kan? Kini bada kamu tahu atau enggak? Dek to? Dek ada nur, dek torang, dek ada cahaya. Beko di padam lampu dak ada cahaya le bisa awak mencoliak? Indak. Dia anak sebenarnya nama membuat kita mencoliak itu adalah nur tadi. Dia adanya cahayo. Di bisa mendongak di adanya cahayo. Bisa mengecek di adanya cahayo. Apa maksudnya? Itulah yang dikatakan Nur Muhammad. Nah, kalau begitu Bapak dan Ibu, sedang jemaah yang dimuliakan Allah, maka sebenarnya kita akan bisa merasakan hubungan yang terdekat dengan Allah itu melalui hayat ilmu kudrat iradat samiak basar kalam, dan itulah nansabona diri kita. Dulang balik Bapak dan Ibu, nan diri kita itu ada yang menyebut roh, yang roh itu adalah nyawa, yang nyawa itu adalah nafas, yang nafas itu adalah Nur Muhammad, yang Nur Muhammad itu adalah insan. Maka nansabonanya apa yang dikatakan di Allah melalui Rasulullah dalam hadis qudsi, al insanu sirri, insan itu adalah rahasiaku, wasiri sifati, rahasiaku itu adalah sifatku, manyo nan tujuh tadi, wasifati la ghairi. Artinya bukan kita yang hidup, bukan kita yang tahu, bukan kita yang batanago, bukan kita yang berkehendak, bukan kita yang mencoliak, bukan kita yang mendongak, bukan kita yang mengecek, tapi keseluruhan itu adalah Allah. Kan tak payahlah tuh, tinggal awak le Bapak dan Ibu melatih diri menghilangkan keakuan diri tua, diri yang merasa hidup, diri yang merasa mengetahui, diri yang merasa batanago, berkehendak, yang merasa bisa mencoliak, bisa mendongak, bisa mengecek. Itu yang kita hilangkan. Maka kecil Allah, kembalilah kepada Allah. Inni lakum minhu nazirum mubin. Sesungguhnya aku bagi kamu dari Allah itu adalah pemberi peringatan yang nyata. Di basuwa dulu dengan nazirum mubin, pemberi peringatan dulu di diri awak. Di ayat 51 Bapak dan Ibu itu juga diulang di Allah balik. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Jangan kamu jadikan beserta Allah itu Tuhan yang lain. Artinya jangan diserikatkan, jangan berlaku syirik. Supaya lepas daripada kesirikan, inni lakum minhu nazirum mubin. Diulang balik kalimat itu. Sesungguhnya aku bagi kamu dari Allah itu adalah pemberi peringatan yang nyata. Artinya Bapak dan Ibu, kenapa masih ada kesirikan-kesirikan di dalam diri awak? Awak menyangkut solat awak menyembah Allah, ternyata awak tidak bisa mengingat Allah, ternyata awak tidak bisa berhadap kepada Allah. Salah satu penyebabnya adalah kita tidak sadar bahwa kita dan sebenarnya adalah orang yang mati. Kita orang yang bodoh, kita orang yang lemah. Seluruhnya tidak ada kita udah Bapak dan Ibu. Maka harus basuh dengan inni nazirum, dengan nazirum mubin, pemberi peringatan yang nyata. Saya itu Muhammad. Itulah sebenarnya yang didendang-dendangkan di guru-guru kita. Sebutnya Muhammad, cari dalam tubuh manyo, itu yang kita bahas tentang. Dan itu akan bisa kita rasakan Bapak dan Ibu ketika kita lemuah melatih diri. Biar kok kita di dalam syariat tadi awak menyebut namo, di dalam torikat awak mengingat dan punya namo. Nan sebenarnya yang Nur Muhammad, yang menjadi insan, yang menjadi nyawa, yang menjadi ruh itu sebenarnya namo itu di Allah nyawa dia
Berarti ada dingin. Konalah nafas yang turun naik, konalah jantung yang di situ di lotaan Bapak dan Ibu. Maka tahap awal kece orang dalam tasawuf, dalam kajian torikat, sobuiklah namu konanan punyo namunyo Allah, gitu. Kalimah itu yang disobui. Daweknya nur membaca, ko iyo lah tibu di membaca dengan sendirilah sampai gitu makrifat. Gitu pula ngaji tinggi-tinggi, ujung ke kaji pertama. Awak terlena, sontiang kaji buya aku, sontiang buya kaji. Rupanya yang dituju kaji pertama yang dapat di surau. Itulah tidak. Kalimahnya kalimah Allah, daweknya nur Muhammad. Maksud daweknya nur Muhammad, nan nur itu tadi jelas. Kan itu. Jadi sangkulo bacayu udah dua enggak. Jale masuk itu yang dikecil di jantung awak. Jale masuk terukir namu tu di dalam dadu awak. Jale tadonganyo, jale nyo menyobik, jale tanasonyo. Membaca dengan sendirinya tu Bapak dan Ibu, ndak soto awak le. Awak ndak nak zikir tapi nyo tetap juga berkumandang di dalam. Hilang sebenarnya keakuan diri kita di situ. Maka mengalirlah lewat sekujur tubuh awak. Rupanya iyo ndak ada nan awak cik juga dah. Ketika awak merasa itulah sebenarnya Bapak dan Ibu yang disebut dengan fana tadi. Tapi kalau masih tahu juga baru, masih ada juga awak baru alana mulai. Jadi kuncinya Bapak dan Ibu kembali kepada Allah, konalah nafas yang turun naik dan jantung yang berdetak. Apa yang menjadi penghalang? Rupanya yang Muhammad di tubuh awak itu adalah kalam. Artinya mesti kece iko kece yang terpuji indaknya, tapi itu nanti tidak. Yang Muhammad di tubuh awak itu basar, mesti yang dicuali itu yang terpuji aja ndak, tapi itu yang kurang. Yang Muhammad di tubuh awak itu adalah pendengaran, mestinya yang didongah kalam-kalam kata-kata nan elok, tapi itu nan jarang. Yang menjadi Muhammad dalam tubuh itu adalah tanaga awak, tangan, kaki, seharusnya yang mengaku yang terpuji, rupanya itu nan jarang terlaksana. Seharusnya ilmu itu adalah ilmu yang baik, tapi ada juga gunon kanan tak elok. Seharusnya hidup itu, hayat itu adalah hidup yang baik, rupanya ada juga saatnya awak lalai. Itulah yang membuat awak terdinding dengan Allah. Apa kecek Rasulullah? Wujuduka zanbun. Keberadaan dirimu itulah yang membuat dirimu terhalang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hilangkanlah keberadaan dirimu. Artinya hilangkan keakuan diri, maka kita tiada lagi penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita Bapak dan Ibu. Terakhir, mudah-mudahan kita bisa merasakan kehadiran Allah lewat nafas, lewat jantung kita Bapak dan Ibu. Mari kita sama-sama kembali memohon kita ampunan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyum ya qayyum ya ahadu ya wahidu ya samad ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma ufir lana zunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Tawwabur Rahim. Ya Allah, kami ingin kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami ingin hati kami ini menjadi hati yang suci ya Allah, menjadi hati yang bersih ya Allah, menjadi hati yang tempat menerima curahan hidayah darimu ya Allah. Kami ingin senantiasa bertawajuh berhadap kepadamu ya Allah, tetapi terlalu kotor diri ini ya Allah. Lidah kami ya Allah, yang seharusnya perkataan-perkataan yang baik yang keluar dari mulut kami ya Allah, tetapi tak jarang ya Allah lidah ini ya Allah mencaci maki hamba-hambamu ya Allah. Tak jarang ya Allah mulut kami ini menggunjingkan hamba-hambamu ya Allah.
Banyak kata-kata kotor, banyak kata-kata yang salah yang keluar dari mulut kami, ya Allah. Jarang lidah kami digunakan untuk menyebut asma-Mu, ya Allah. Apalagi untuk menyebut kalimah-Mu yang agung, la ilaha illallah. Ya Allah, maafkan, ampuni dosa lidah kami, ya Allah. Ya Allah, seharusnya pandangan kami adalah pandangan yang baik-baik, ya Allah. Terlihat di hadapan orang lain kami adalah orang-orang yang soleh, yang terjaga pandangannya, ya Allah. Tetapi dalam kesendirian kami, ya Allah, banyak kami memandang yang tidak Engkau redhoi, ya Allah. Ampuni dosa mata kami, ya Allah. Ya Allah, begitu juga dengan telinga kami, ya Allah. Yang seharusnya kata-kata yang baik-baik, yang terpuji, yang mesti kami dengar, ya Allah. Seruan-Mu, seruan Rasul-Mu yang harus kami ikuti, ya Allah. Tetapi ya Allah, kadangkala telinga ini mendengar kata-kata yang tidak Engkau ridhoi, ya Allah. Banyak bahasa-bahasa yang membuat kami jauh dari Engkau, ya Allah. Ampuni dosa telinga kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau berikan kami kekuatan tangan dan kaki ini, ya Allah. Tangan kami seharusnya bekerja dalam rangka mencari keridhaan-Mu, ya Allah. Apalagi untuk mengasihi rezeki di bumi yang Engkau cintai ini, ya Allah. Di bumi yang Engkau ridhoi ini, ya Allah. Sementara tangan ini, ya Allah, pernah mengambil sesuatu yang bukan milik kami, ya Allah. Pernah tangan ini berbuat zalim kepada hamba-hamba-Mu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, ampuni dosa tangan kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah buku catatan kami dari sebelah kanan kami nantinya, ya Allah. Jangan Engkau berikan buku catatan amal kami dari pihak kiri kami, ya Allah. Ampunilah dosa tangan kami, ya Allah. Begitu juga dengan kaki kami, ya Allah. Seharusnya lebih banyak melangkah ke masjid, ke rumah-Mu ini, ya Allah. Tapi kadangkala kaki ini melangkah pada tempat-tempat maksiat, berjalan ke tempat yang tidak Engkau redhoi, bahkan dengan tujuan yang haram, ya Allah. Begitu congkaknya, begitu angkuhnya, padahal berjalan di atas bumi-Mu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, ampuni dosa kaki kami, ya Allah. Jangan Engkau buat kaki kami tergelincir nanti di saat meniti titian Shiratal Mustaqim, ya Allah. Ya Allah, selagi masih ada tenaga pada kami, ya Allah, banyak waktu yang tersisa, waktu yang terbuang bagi kami dalam rangka mentaati-Mu, ya Allah. Di sisa-sisa umur kami ini, ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, tambahlah kesehatan kami zahir dan batin agar kami bisa beribadah, ya Allah. Ya Allah, bukakanlah hijab bagi kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami zahir dan batin, ya Allah. Dosa yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui, ya Allah. Dosa yang nyata maupun yang tersembunyi, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Bagi mereka yang telah terdahulu, ya Allah, jauhkan mereka daripada azab kubur, daripada fitnah kubur, soal kirim menakir dalam kubur, ya Allah. Terang menerangkan kuburnya, ya Allah. Gilang-gilangkan kuburnya, ya Allah. Jadikan kuburnya taman-taman surga-Mu, ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, tambahi kesehatannya zahir dan batin, ya Allah. Curahkan hidayah-Mu, ya Allah. Jadikan di sisa-sisa umurnya untuk menjadi hamba-Mu yang taat, ya Allah. Berkahi sisa umurnya, ya Allah. Ya Allah, ampunilah para suami kami, ya Allah. Tunjuki mereka, ya Allah. Ampunilah para istri kami, ya Allah. Lindungi mereka, ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka, ya Allah. Begitu juga dengan anak-anak dan cucu kami, ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur, ya Allah, Engkau kumpulkan kami di dunia ini bersama orang-orang yang kami cintai, bersama orang-orang yang kami sayangi. Tapi kami takut, ya Allah, kami khawatir, ya Allah, kami Engkau pisahkan di akhirat nanti bersama orang-orang yang kami cintai ini, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, kumpulkan kami di dunia sampai kepada akhirat-Mu nanti, ya Allah. Satukan kami, ya Allah, dalam surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang hari ini sedang sakit, ya Allah, berikan mereka kesembuhan, ya Allah. Apalagi penyakit yang akan menghalanginya untuk taat kepada-Mu, ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang dirundung masalah yang tak kunjung selesai, ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, berikanlah solusi dari setiap permasalahannya, ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang hadir hari ini, ya Allah, yang masih menyimpan sifat iri dan dengki, ujub, semua takabur, segala macam bentuk sifat mazmumah di dalam hatinya, ya Allah. Bersihkanlah hatinya, ya Allah. Bersihkan hati kami, ya Allah. Jika tidak mungkin lagi hati kami untuk menyebut nama-Mu, ya Allah, dengan begitu kotornya hati kami, ya Allah,
Gantilah hati kami dengan hati yang baru ya Allah, hati yang bisa menyebut nama-Mu ya Allah. Ya Allah, jika nafas ini nafas yang lalai daripada mengingat-Mu ya Allah, nafas yang lalai daripada berzikir kepada-Mu ya Allah, ampunilah setiap nafas kami ya Allah. Jadikanlah nafas kami nafas yang terisi dengan kalimah-Mu ya Allah. Ya Allah, kami ingin untuk selalu berhadap kepada-Mu ya Allah. Bukakanlah hijab bagi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sudah sekian lama Engkau berikan kami ujian dalam kondisi panas teriknya matahari sehingga daerah kami berasa kekeringan ya Allah. Belum lagi untuk kebutuhan hidup kami ya Allah. Tanaman kami sudah banyak yang layu bahkan mati ya Allah. Begitu juga dengan hewan ternak kami ya Allah. Kadangkala itu menghalangi kami untuk datang menemui panggilan-Mu ya Allah. Ya Allah, lepaskanlah kami dari musim kemarau yang panjang ini ya Allah. Allahumma awisna waisan muwisa. Allahumma awisna waisan muwisa. Allahumma awisna waisan muwisa. Ya Allah, curahkanlah hujan rahmat kepada kami ya Allah. Curahkanlah hujan yang rahmat bagi kami ya Allah, yang manfaat bagi kami ya Allah. Tumbuh suburkan kembali tanam-tanaman kami ya Allah, sebagai sumber kehidupan kami dari dunia menuju akhirat-Mu kelak ya Allah. Kalau itu terhalang karena dosa-dosa kami ya Allah, karena dosa-dosa para hamba-Mu muslimin dan muslimat ya Allah, karena dosa orang kampung kami ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Ya Allah, andai kata salah permintaan kami kepada-Mu ya Allah, karena dosa-dosa kami terlalu banyak ya Allah, kemana lagi kami akan bernaung selain kepada Engkau ya Allah. Tidak ada tempat kami berlindung, tidak ada tempat kami memohon selain kepada Engkau ya Allah. Engkaulah zat yang maha membolak-balikkan hati, Engkaulah zat yang akan mengabulkan setiap permintaan. Jadikanlah doa kami doa hamba-hamba-Mu yang soleh dan soleha ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu, sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Itulah kaji kita dulu Bapak dan Ibu. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.